jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah pernah kamu katakan kepada keduanya, ibu ini, ayah ini. Misalnya, nak tolong ambilin ini, nak tolong beliin ini. Ibu ini nggak ngerti, saya kan lagi meeting, saya kan lagi dan begitu. Banyak orang lupa teman-teman sekalian. Apapun urusan dunia antum, selama bukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah wajibkan, maka dahulukan ibu antum. Lakukan ayah antum. Gak bisa tidak. Gak ada yang antum bisa dahulukan walaupun meeting miliaran. Apapun yang anda kerjakan, tinggalkan semua selama orang tua yang butuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Kita akan masuk teman-teman materi ke-7 di dalam buku kita ini di halaman 77, beberapa kesalahan umum. Dan kita mungkin hari ini siang ini akan fokus ke kesalahan yang kesalahan yang 51 karena ini bahasanya cukup panjang, yaitu durhaka kepada kedua orang tua dengan mengeraskan suara, membentak, ya, dan membangkang perintah keduanya. Sudah cukup untuk menghardik wanita muslimah dari durhaka kepada orang tuanya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Isra ayat 23. Ini tentu saya bacakan dulu, nanti insya Allah baru kita masuk ke dalam syarah atau penjelasan yang penuh dengan makna insya Allah dan juga hikmah atau ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka sekali-kali janganlah kamu berkata kepada keduanya perkataan ayah ini, ibu ini, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di antara bentuk kedurhakaan kata penulis ialah sebagian wanita tidak membantu ibu mereka dalam pekerjaan rumah ketika sang ibu memerintahkan hal itu kepadanya, baik dengan isyarat maupun secara terang-terangan. Ya. Jadi ini yang ditulis oleh penulis. Tentu buku ini karena sebuah kutaibah atau buku kecil, maka beliau tidak merincikan penulis. Itulah sebabnya kenapa kita bedah ya. Karena kita akan coba menjabarkan panjang lebar tentang masalah poin-poin yang memang butuh penjabaran lebih luas. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian. Tentu ini bahasan berlaku pada laki-laki dan perempuan. Tapi karena ini kekeliruan bahasan tentang kekeliruan wanita, maka memang seakan-akan mengucuk pada wanita. Tapi umumnya semua tidak boleh durhaka pada orang tua. Saya berharap teman-teman yang mengikuti acara kita ini menyibukkan diri beberapa saat ke depan dengan melihat ayat-ayat Al-Quran yang kami sebutkan. Dan Anda lihat di aplikasi handphone supaya betul-betul kita mentadabburi ayat demi ayat yang merupakan pesan ilahi yang Allah turunkan kepada orang-orang beriman dari 1400 tahun sekian yang lalu. Yang pertama kita akan mengulangi membaca tadi Al-Isra 23, tapi kita akan baca lengkap ayatnya, ayat 23 sampai ayat 24. Silakan Anda buka surah nomor 17, Al-Isra ayat 23 sampai 24. Renungi baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Mohon maaf. Terjemahannya, ayat 23-nya dulu. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada manusia. Wahai Muhammad, Allah Tuhanmu telah memerintahkan bukan cuma pada orang beriman, bahkan seluruh manusia. Agar mereka tidak beribadah dan mana ibadah tunduk dan patuh kepada atau kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnahnya. Dan jika salah satu bentuk sebaik-baik adalah dikatakan, dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka jangan kau katakan kepada keduanya dan jangan kamu membentak keduanya. Dan ucapkanlah untuk keduanya perkataan yang karimah, yang mulia. Sebelum pindah ke ayat 24, kita renungi dulu tadabbur ayat ini.
Perhatikan. Hai Tuhan, hai Muhammad, Tuhanmu telah menyerukan, memerintahkan, mewajibkan. Dua hal ditekankan dalam ayat 23 Al-Isra ini. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nggak boleh tunduk. Karena memang selain Allah SWT bukan Tuhan. Mereka semua makhluk. Apakah itu jin yang dipanggil sebagai penjaga gua, penjaga lautan, atau apalah bahasanya. Atau misal Anda melihat orang menyembah patung, pohon, api, apa saja. Semua itu makhluk. Sebagai fasilitas di muka bumi ini, sebagainya agar kita tunggangi. Misalnya api kita gunakan, air, pohon-pohon. Ya, sebagai fasilitas supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan mengenal sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian orang menyembahnya. Lalu Allah mengatakan, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya, artinya sesempurna mungkin kau mampu. Dari tutur kata, dari sikap, dari isyarat, bahasa tubuh, dari pengorbanan, pemberian dan segala macam. Nah, salah satunya di sini ini yang perlu digarisbawahi. Jika salah satu dari keduanya, maksudnya kalau cuma tinggal ibumu atau tinggal ayahmu, mungkin salah satu sudah meninggal misalnya, atau kedua-duanya masih hidup. Dan Allah kasih contoh sini kalimat yang harus difahami teman-teman sekalian, telah berusia lanjut di sisimu. Apa maksudnya ini berusia lanjut teman-teman sekalian? Sudah pikun, sudah tua. Umumnya siapa yang tidak tahu? Orang kalau sudah tua umumnya orang rewel, ya, suka marah. Kadang-kadang bahkan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Udah jalan susah, harus dibantu oleh anaknya. Bahkan sampai pada tingkat banyak orang tua yang sudah sangat pikun itu, mereka buang air besar, buang air kecil di tempat. Harus diurus, harus ada yang rawat. Gitu. Dia butuh naungan. Gitu. Di sini Allah SWT bukan mengatakan kedua orang tuamu saja secara umum. Yang masih kuat misalnya. Allah sengaja kasih contoh di sini ya, yang sudah berusia lanjut. Yang jelas-jelas rewel. Banyak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Apa yang Allah katakan. Dan jika salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, rewel, banyak kebutuhannya harus dipenuhi, maka janganlah kamu katakan kepadanya, perhatikan, ya, justru pada puncak-puncaknya mereka punya banyak tuntutan hidup, ya, karena sebagian orang membahasakan ya, supaya mudah difahami, orang tua yang pikun itu seperti kita mengurus anak kecil. Bagaimana anak kecil kalau kita urus? Seperti itu. Dia kalau ada apa-apa sedikit menangis kalau nggak dipenuhi, ya, dia nggak bisa urus dirinya, banyak hal yang berbahaya bisa menimpanya, maka orang tuanya harus selalu sikap mengurusnya. Nah, orang tua kita kembali di masa tuanya seperti itu. Anak yang kembali berbakti padanya. Kalau tua saja rewel begini, bahkan kadang-kadang maaf buang air besar, buang air kecil sembarangan, kita nggak boleh ucapkan kalimat apalagi kalau masih sehat, gitu kan? Banyak pengorbanannya. Dan ini berlaku kata para ulama kepada orang tua yang memang dari kecil anaknya diurus olehnya, atau memang anaknya dibengkalaikan sama dia. Misal ada seseorang, subhanallah, dia dari kecil dibuang oleh orang tuanya. Dibuang oleh orang tuanya. Jadi orang dia tidak mau tahu tentang keadaan dia. Gitu kan. Tiba-tiba pada saat dia sudah sukses, sudah menjadi seorang pengusaha kah, menjadi orang yang luar biasa gitu sukses, maka orang tuanya datang mengaku kalau dia ibunya atau dia ayahnya. Saya berapa kali menemukan pada saat membahas orang tua begini, banyak anak-anak yang mengatakan begitu dalam pertanyaan di pengajiannya. Tentang masalah orang tua saya dari kecil tidak urus saya, bahkan dibuang begitu saja. Tiba-tiba sekarang saya sudah sukses, mengaku sebagai ibu, mengaku sebagai ayah. Dan ternyata terbukti benar. Ya, mereka itu orang tua saya. Apakah saya harus berbakti? Ada juga yang mengatakan saya dibesarkan oleh ayah angkat dan ibu ayah angkat saya yang menyayangi saya. Tiba-tiba orang tua saya datang pada saat saya sudah sukses lalu mengaku orang tua. Mana yang saya harus dahulukan? Orang tua kandung saya atau ya, bapak atau ibu angkat saya yang sudah mengurus saya dari kecil? Semua ini jawabannya jelas orang tua. Jadi saya bilang tadi, walaupun mereka tidak mengurus kita dari kecil, ya, tetap bakti kita wajib kepada mereka. Apalagi kalau dasarnya sudah mengurus dari kecil, lebih besar lagi haknya. Gitu kan? Karena kata para ulama, keberadaan kita di muka bumi ini sudah cukup membuat kita wajib berbakti pada keduanya. Lahirnya kita di muka bumi sudah cukup. Walaupun mereka belum berbuat apa-apa. Karena kalau tanpa sperma ayah kita,
Tanpa sel telur ibu kita, tanpa kita dikandung 9 bulan oleh ibu kita, kita tidak akan ada di muka bumi ini. Kan begitu. Apalagi kalau dasarnya orang tua kita tuh berkorban banyak. Mereka sering begadang. Saya punya anak-anak bayi. Alhamdulillah beberapa yang Allah titipkan. Saya rasakan sendiri. Saya sama istri kadang-kadang gak bisa tidur malam. Pada saat awal-awal lahir gitu. Karena mereka masih belum adaptasi waktu. Belum nangis, belum rewel, belum gini. Apalagi kalau sakit ya. Maka saya pada saat punya anak ini baru saya renungi betapa luar biasanya perjuangan orang tua kita dulu. Jadi, mereka harus begadang. Kalau kita ya sekarang berkorban sedikit untuk orang tua kita, maka orang tua kita sudah berkorban banyak. Sampai pernah ditanyakan kepada seorang salaf tentang masalah orang tua. Ya, dia dikatakan saya punya orang tua ayah, kata seseorang kepada beliau. Saya punya seorang tua. Ya. Kalau saya tidak salah ini Hasan Basri yang berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Orang ini berkatakan saya punya ayah sudah sangat tua, pikun dan dia tidak bisa bergerak, lumpuh, ya, stroke di atas ranjang. Setiap buang air besar, saya penuhi semua hajatnya, makan, minum segala macam saya suapi. Termasuk kalau dia buang hajat, buang air kecil atau buang yang besar, saya tampung dengan kedua telapak tangan saya. Pertanyaan saya, apakah saya sudah berbakti pada ayah saya? Kata beliau, sama sekali belum. Kok belum, apakah saya sudah balas bakti orang tua saya? Kata beliau, belum sama sekali. Kata dia, masa saya nampung kotorannya, buang air besar, buang air kecil dengan tangan saya tanpa jijik sedikit pun. Kalau tidak salah dalam kisah itu akan disebutkan 10 tahunan dia urus. Saya belum balas kebaikan orang tua saya. Kata dia, belum. Tahu kamu apa perbedaannya? Kata Hasan Basri. Karena ayahmu waktu kau kecil mengurusmu, itu berharap kau menjadi tokoh masyarakat. Tapi sekarang kau sebagai anak mengurus ayahmu karena terpaksa. Kau berharap ayahmu meninggal lalu kau berhenti dari tugas. Jadi ada perbedaan dasar antara niat orang tua sama anak. Seperti itulah. Itu Allah bilang. Perhatikan ini maknanya dalam sekali, yaitu kalau, saya ulangi lagi, jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah pernah kamu katakan kepada keduanya, ibu ini, ayah ini. Misalnya, nak tolong ambilin ini, nak tolong beliin ini. Ibu ini nggak ngerti, saya kan lagi meeting, saya kan lagi dan begitu. Banyak orang lupa teman-teman sekalian. Apapun urusan dunia antum, selama bukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah wajibkan, maka dahulukan ibu antum. Lakukan ayah antum. Nggak bisa tidak. Nggak ada yang antum bisa dahulukan walaupun meeting miliaran. Apapun yang anda kerjakan, tinggalkan semua selama orang tua yang butuh. Ada kisah unik dari seorang syekh di Saudi. Dia lagi isi pengajian, kalau saya ingat saya di kota Madinah pada saat itu. Beliau isi pengajian, kemudian tiba-tiba bunyi teleponnya. Ya, di depan dia ditaruh, dia lihat ternyata ibunya yang telepon. Dia kecilkan, matikan mikrofon yang ada di depannya. Bukan kecilkan, dimatikan mikrofonnya. Lalu dia bilang sama jemaah, maaf ibu saya lagi telepon. Dia tidak mau ibunya faham dia lagi pengajian. Diangkat lalu dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu. Ibunya mengatakan, apa kabar nak? Baik segala macam. Setelah itu ibunya mengatakan, ibu lagi kangen sama kamu nak. Bisa nggak kamu datang sekarang? Tanpa banyak berpikir, syekh ini mengatakan, baik ibu. Saya akan datang sekarang insya Allah. Ibu pengen sesuatu? Enggak, kamu datang saja. Sudah. Baik. Sudah ibunya salam, dia pun. Dan salah satu adab kepada orang tua teman-teman, jangan usahakan, jangan pernah kita yang memulai untuk menutup telepon. Jaga baik-baik itu. Ya. Mereka adalah kunci keselamatan kita. Mereka penyebab daripada doa kita diijabah. Hajat kita dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di rumahmu, di orang tuamu, ada surgamu dunia, surga dunia dan surga akhiratmu. Urusanmu akan mudah. Terlalu banyak saya lihat depan mata. Subhanallah, orang yang bakti sama orang tuanya, Allah limpahkan rezeki yang luar biasa. Saya praktekin teori itu, Allah SWT berikan luar biasa. Gitu. Ya. Kita kembali ke tadi. Dia tutup telepon ibunya lalu dia mengatakan, jemaah, ibu saya lagi butuh sama saya. Maka saya tidak bisa melanjutkan pengajian. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Langsung tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian beliau berdiri, langsung beliau pergi kepada ibunya. Lalu beliau berbakti sama ibunya. Dan tidak mengatakan, bu, ibu tadi telepon lagi pengajian loh bu. Itu pengajian mengajarkan agama Allah. Bayangin aja. Apalagi kalau cuma ke mall.
Nongkrong sama teman-teman di kafe. Duduk di arisan lah atau acara apa. Omong kosong semua. Ibunya telepon gak diangkat. Coba kalau partner bisnisnya yang telepon. Coba kalau investornya yang telepon. Coba kalau konsumennya yang telepon. Spontan, langsung. Bahkan program dalam di benak dia setiap hari adalah bangun. Ya, siapa yang akan saya telepon dan saya hubungi dari para investor. Dari orang yang bisa mendatangkan keuntungan dunia. Dia lupa. Padahal orang tuanya adalah penyebab datangnya keberkahan semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dalam surah Isra ayat 23 ini. Setelah beriman, beribadah kepada Allah. Langsung kepada kedua orang tua. Ya. Ini luar biasa. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah ada di ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Dan murkanya Allah pada murka ada pada murka kedua orang tua. Renungi ini teman-teman sekalian. Dan dikatakan jangan kamu membentak keduanya. Sudah nggak boleh bilang ibu ya ini, tambah lagi. Jangan pernah kau bentak. Apa bentak itu? Sedikit menyentak. Bentak di sini bisa kata tutur kata, bisa sinisnya tatapan mata, bisa kurang baiknya bahasa tubuh. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu saking baktinya sama ibunya sampai Aisyah mengatakan saya tidak temukan orang yang berbakti sama ibunya seperti Utsman bin Affan. Beliau sampai kalau ketemu ibunya nggak berani lihat wajah ibunya, nggak berani lihat wajah ibunya. Dan setiap ibunya bicara dia iyakan, tidak pernah tidak, apapun dia iyakan semua. Dan ini sifat para salafus saleh. Selama itu perbuatan bukan haram dalam agama. Kita batasi di situ ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada kemaksiatan, ya, tidak boleh ada ketaatan pada makhluk, misalnya anak-anak pada orang tua atau istri pada suami, ya. Atau murid pada guru, atau bawahan pada atasan, gitu ya. Selama berbau maksiat kepada Allah, nggak boleh. Bau maksiat kepada Sang Pencipta Allah. Tapi kalau tidak, semuanya diiyakan. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat yang lain luar biasa terkenal dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dan ada resep sederhana teman-teman. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, baktilah kepada kedua orang tuamu, maka Allah akan memberikan, mengaruniakan kepadamu anak yang berbakti kepadamu. Apa maknanya hadis ini? Kalau kita bakti sama orang tua, Allah akan kasih anak. Ini pertama. Ya. Sebab datangnya anak itu adalah bakti pada orang tua. Minta keridoannya. Minta maaf selama mereka masih hidup. Mohon selalu istighfar dan ampun kalau mereka sudah meninggal. Dan ditambah anak itu akan berbakti. Anak itu akan berbakti. Saya pernah lihat teman-teman sekalian. Kalau ayah saya lagi datang ke Makassar, ke Jakarta. Kebetulan ibu saya sudah meninggal. Allah yarham dari tahun 79. Saya waktu itu masih 4 tahun ya. Semoga Allah terima mati syahidnya beliau. Karena beliau meninggal dalam selesai melahirkan adik kami gitu kan, pada saat itu. Maka teman-teman sekalian, beliau kalau datang ke Jakarta, saya coba maksimal apa yang saya bisa lakukan lah. Banyak hal yang saya lakukan, saya tidak perlu sebutkan supaya jangan masuk dalam bab riya. Tapi ada satu contoh misalnya, saya kadang-kadang kalau ayah saya mau jalan, saya siapkan sendalnya. Saya dekatkan kepala saya, bahkan tangan saya dekat kaki beliau, kemudian beliau pakai. Setelah pakai, saya pandu jalan. Kemudian kalau mau naik mobil, saya bukain pintu mobil. Dah, itu contoh saja. Beliau sudah naik, baru saya jalan, kira-kira mau kemana beliau diantar. Seperti itulah. Ya. Tapi teman-teman, ada satu hal yang saya lihat sendiri di depan mata, contoh kecil saja. Dan banyak hal yang Allah SWT perlihatkan kepada saya, ini salah satu contohnya. Ada anak saya laki-laki, Uwais namanya anak saya yang pertama laki-laki. Semoga Allah jaga dia dalam ketaatan juga insya Allah. Itu umurnya masih 5 tahun waktu itu ya. Dia sekarang sudah 7 tahunan. Itu dia setiap kali saya mau keluar, biasa kalau mau pergi pengajian atau mau keluar dari rumah, dia ikutin, kemudian diambilkan sendal buat saya. Diletakkan di depan saya. Saya sih melihat ini adalah jawaban spontan dari Allah SWT bagaimana anakmu akan berbakti sebagaimana apa yang kau buat pada orang tuamu. Saya begitu mau naik mobil, dia belum bisa buka pintu mobil sebenarnya. Tapi dia sempat ngomong, abati biar Uwais yang buka. Dia ingin bukain saya pintu. Padahal dia mungkin belum mampu untuk menarik juga pintu, sebagian pintu ya. Kalau ini karena agak keras atau agak mungkin berat pintu mobil. Tapi dia ingin melakukan itu. Saya melihat, oh subhanallah, hati saya tiba-tiba terenyuh mengatakan, begitu cepatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan. Itu sabda Nabi SAW.
Jadi ingat teman-teman, jangan ucapkan ya. Anda yang sudah sukses di Jakarta, jangan sombong. Jangan merasa, oh iya, karena sudah sukses, lagi meeting, lagi segala macam, orang tua telepon, nanti aja dulu. Ya. Atau kalau orang tuanya kangen, telepon dia, kemudian dia ya cuek saja. Bahkan mengatakan nanti ibu saya telepon balik, nanti ayah saya telepon balik. Padahal orang tuanya lagi butuh pada saat itu. Ingat, jangan ucapkan ayah atau ibu ini, ya, dan juga jangan membentak keduanya. Plus lagi, lihat perintah Allah berentetan ya. Jangan bilang ibu dan ayah ini, jangan bentak mereka. Lebih keras daripada ya. Apalah kata-kata yang diucapkan. Dan Allah bilang perintahnya, wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkan kepada keduanya qawlan, perkataan karima. Begini pemahaminya. Karim ini teman-teman orang Arab gunakan kalau sesuatu itu sudah sangat bagus sekali, sempurna. Misal gini, biasanya dipakai untuk orang dermawan ya. Karim itu orang dermawan. Kayak misalnya kalau ada orang, kita minta tolong sama dia, kemudian dia kasih sesuai dengan apa yang kita minta. Misalnya kita minta tolong bantu 100 ribu, dibantu 100 ribu. Itu masih baik orangnya. Orang Arab masih belum mengatakan karim. Karim itu apa? Karim itu orang kalau biar tidak minta dikasih sama dia. Bahkan kalau kita minta misalnya 100 ribu dikasih 1 juta sama dia. Bahkan dipenuhi banyak hajat-hajat kita. Ini namanya dermawan, karim. Nah ini kalau di harta ya. Dan dia pun memberikan dari harta yang halal, yang paling bagus. Karena dia tahu ini dia berikan kepada Allah atau di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Allah perintahkan kita menggunakan kaulan karima. Perkataan yang terpilih, dia tertata, pilih kosakata yang paling bagus. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk kaulan karima adalah mengecilkan intonasi suara, ya lebih rendah daripada intonasi suara orang tua. Tidak memotong kalau mereka lagi bicara walaupun menyakitkan. Itu kaulan karima di antaranya. Ya. Jadi sebelum selesai orang tua bicara jangan dipotong. Setelah itu juga menyusun kosakata yang ringkas, yang tidak menyinggung. Misal, iya ibu, iya ayah. Baik, saya akan kerjakan. Doakan Ananda supaya bisa. Dan seterusnya. Ada seorang syekh teman-teman di Saudi. Dia lagi isi pengajian di Jeddah. Ini kejadian yang lain tentunya. Saya sering angkat kisah ini karena saya terenyuh juga melihat bagaimana semestinya kita mencontohi mereka ya. Dia lagi pengajian lalu ditelepon oleh ayahnya. Kalau tadi kan ditelepon oleh ibunya yang di Madinah itu. Ini ditelepon oleh ayahnya. Dia matikan mikrofon supaya ayahnya tidak tahu kalau dia lagi di pengajian. Setelah salam, waalaikumsalam. Kata ayahnya dengan spontan sebagai seorang ayah biasa minta sama anaknya mengatakan, nah ayah lagi mau ngundang teman-temannya, ayah butuh 5 ekor kambing. Baik ayah, ada yang lain? Gak ada, itu aja nak. Insya Allah ayah butuh besok. Ini sudah mau acara besok. Kebetulan ayah tinggal di Qasim. Ini syekh ini tinggal di Jeddah. Jauh sekali itu. Gitu kan. Udah selesai. Ayahnya nggak bilang transfer uang atau apa, cuma bilang butuh 5 ekor kambing. Dia bilang baik ayah. Ada yang lain nggak ada. Ya sudah. Assalamualaikum. Setelah ayahnya assalamualaikum ditutup waalaikumsalam. Dia bilang sama jemaahnya, maaf jemaah sekalian, ayah saya lagi butuh bantuan saya, maka pengajian saya tutup dulu. Ditutup pengajian. Kemudian beliau luar biasa ya akhlak yang beliau buat ini. Mungkin ini tidak terfikir oleh banyak orang gitu. Dia pergi sewa mobil pick up. Dia beli di pasar kambing di Jeddah 5 ekor kambing yang terbaik. Ditaruh di belakang mobil pick up itu, dia setir sendiri. Itu kalau tidak salah, kalau saya tidak salah sekitar 1000 km jaraknya. Ya mungkin lebih jauh dari Jakarta ke Surabaya. Lebih jauh itu. Ya. Dia bawa mobil sendiri, dia ketemu ayahnya, ya, tiba, dia jalan mulai dari siang itu atau pagi itu, dia tiba tengah malam, terus dia salaman sama orang tuanya, habis sholat subuh, dia berikan kambingnya lalu dia mengatakan, ayah ini pesanannya. Dah, dia salaman, dia pulang lagi ke Jeddah. Padahal bisa saja kan, mungkin kalau bagi kita sudah anggap sangat berbakti, kita minta nomor rekening, kita transferkan uang. Ini tidak. Dia langsung meraih itu. Kisah yang unik juga dari Uwais Al-Qarni rahimahullah. Dan ini sebabnya juga saya berikan nama anak laki-laki saya Uwais ya. Saya terinspirasi betul dengan kisah-kisah beliau rahimahullah. Beliau sebenarnya hidup di zaman Nabi SAW, hanya tidak sempat lihat Nabi dengan mata kepala. Maka diistilahkan dengan
tabi'in. Ya. Sebenarnya beliau itu kalau sempat lihat Nabi pada saat itu diistilahkan dengan sahabat. Karena syarat sahabat adalah harus melihat Nabi SAW secara fisik. Kalau dia buta, minimal bertemu dengan Nabi SAW, bersalaman gitu kan. Interaksi dengan Nabi SAW. Nah Uwais ini nggak sempat. Dia pas setelah Nabi SAW meninggal berapa hari, dia baru tiba di Madinah. Gitu kan. Jadi tidak ketemu sama Nabi SAW. Tapi yang jelas Nabi SAW pernah bilang kepada para sahabat, afdal tabi'in. Tabi'in yang paling afdal, generasi yang setelah sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Lalu Nabi SAW panggil Umar bin Khattab, panggil Ali bin Abi Thalib, dua sahabat yang mulia. Mertua Nabi sama anak mantu Nabi, dan dua-dua dijamin masuk surga. Hai Umar, hai Ali, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni dari suku Qarn di Yaman, ya, minta agar dia beristighfar kepada Allah untuk kalian. Orang itu ciri-cirinya begini disebutkan, ciri-ciri dari suku Qarn, dia pernah kena penyakit kulit, kemudian dia berdoa sama Allah, tertinggal kurang lebih seperti dirham di pundaknya. Dia punya orang tua, ibu yang sangat tua dan dia sangat bakti kepadanya. Sebutkan cirinya oleh Nabi SAW. Sampai Umar bin Khattab tiap tahun itu semenjak Nabi hidup, sibuk tanya jemaah haji dari Yaman. Ada enggak namanya Uwais Al-Qarni? Setiap tahun. Terus saja sampai Nabi meninggal, sampai Abu Bakar meninggal. Di zaman khilafahnya beliau tiap tahun di musim haji tanya. Sampai terakhir di tahun 23 Hijriah. Akhir hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di musim haji terakhir beliau tanya orang-orang dari Yaman. Mereka mengatakan, ya Amir Mu'minin, hampir setiap tahun Anda tanya nama Uwais. Kami nggak kenal. Tapi ada, saya ingat kata salah seorang di antara mereka, ada satu orang penggembala kambing di padang pasir kami di Yaman. Itu bernama Uwais. Memang dari suku Qarn. Dia penggembala kambing. Dia akan haji tahun ini. Kata Umar, baik, kalau dia datang sampaikan kepada saya. Begitu dia tiba, orang Yaman ini datang menyampaikan, ya Amir Mu'minin sudah datang dia. Lalu Umar menemui, lalu setelah ketemu mengatakan, hai Uwais, apa kau bernama Uwais? Dia bilang, iya. Dari suku Qarn? Iya. Apa kau punya seorang ibu yang tua kau bakti? Dia bilang, iya. Apa kau pernah kena penyakit kulit? Kemudian kau berdoa sama Allah agar disembuhkan kecuali sebesar dirham? Dia bilang, iya. Kata Umar bin Khattab, bermohon ampun dah untuk saya. Kata orang itu, Uwais Al-Qarni belum kenal awalnya. Lalu dia mengatakan, siapa anda? Semoga Allah merahmati anda. Kata Umar bin Khattab. Kata Uwais, saya memohon ampun untuk anda wahai Amir Mu'minin. Kata dia, iya. Karena Nabi SAW yang sampaikan kepada saya untuk itu. Kata dia, Nabi SAW yang bilang? Kata Umar, iya. Maka Uwais pun memohon ampun untuk Umar bin Khattab. Setelah itu, Umar keliling cari sahabatnya. Kekasih dia, Ali bin Abi Thalib. Yang merupakan juga mertua dia. Karena Umar bin Khattab menikah di akhir hidupnya dengan Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Mana Ali? Dicari Ali. Begitu Ali ketemu, lalu kata Umar, aku telah bertemu dengan Uwais, segera jalankan wasiat Nabi SAW, mohon ampun kepadanya. Ali bin Abi Thalib cari di mana ketemu, mohon ampun juga mengatakan hal yang sama. Lalu tersebar di musim haji, ternyata Uwais Al-Qarni ini, ya, apa namanya, dia telah ditemui oleh Umar dan Ali. Maka mereka semua memohon ampun, maksudnya minta agar Uwais Al-Qarni memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Tapi mereka sudah tidak temukan Uwais pada saat itu. Ya. Beberapa tahun setelah itu dikatakan ditemukan Uwais Al-Qarni berada di Irak, ya, yang sedang memungut sisa makanan orang yang masih bagus, gitu kan, dibersihkan sambil dipanasi lalu dibagi lagi antara dia sama orang-orang miskin. Hidupnya susah. Tapi ada kisah berhubungan dengan bakti sama orang tuanya, ada cukup banyak dinukil, diantaranya ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama, beliau pernah diminta oleh ibunya sudah tua dan matanya buta, saya selalu kau bakti Uwais. Tapi ada satu hajat saya yang hati saya terus bergejolak ingin lakukan. Semoga kau bisa penuhi hajat saya itu. Kata Uwais, sebutkan ibu. Kata ibunya, saya ingin sekali haji. Saya ingin sekali haji. Ya. Maka Uwais mengatakan, baik ibu. Padahal dia orang tidak mampu. Gak ada duitnya nih, orang miskin. Tapi dia gak mengatakan tidak. Dia bilang, baik ibu. Insya Allah doakan saya supaya saya bisa penuhi itu. Uwais selalu berpikir, bagaimana caranya. Dia naik ke atas sebuah bukit di Yaman. Apa yang harus dilakukan? Dia sambil berdoa sama Allah, ya Allah engkau tahu aku tidak punya kemampuan finansial, gak ada duit. Bagaimana saya bisa hajikan orang tua saya, ibu saya? Saya juga gak mungkin biarkan ibu saya pergi haji sendiri, gitu kan? Sudah tua, butuh mahram dan seterusnya. Maka muncul di benak dia pada saat itu untuk membeli kambing. Dia datang ke satu penjual kambing, ternyata dia tadi mau beli kambing besar, tapi uangnya gak cukup, dia cuma bisa beli kambing kecil yang baru sekian bulan umurnya. Lalu dibelilah kambing tersebut. Setelah dia beli, apa yang Uwais kerjakan setiap hari, rahimahullah, beliau mencari bukit tinggi di Yaman, di kota dia, di kampung dia itu,
Dan setiap hari gendong kambing itu. Setiap hari dia gendong kambing. Dia gendong kambing itu naik sampai ke puncak gunung. Lalu dia gendong lagi turun. Orang-orang di kampungnya bilang, wah sini kenapa? Sudah gila barangkali. Ngapain dia gendong-gendong kambing naik gunung, turun gunung? Kambing digendong untuk apa? Lepas saja dia jalan sendiri kan gitu. Bagian naik ke gunung, turun gunung. Terus saja orang olok-olok, orang nggak tahu. Wais tetap diam saja. Sampai dia di hari-hari pertama merasa kesulitan menggendong kambing. Karena naik gunung susah, berat. Apalagi lama-kelamaan kambing itu makin besar. Terus dia lakukan, ya sampai kambing itu sudah besar dan berat. Dan dia berhasil menggendong ke atas dan ke bawah gitu. Setelah itu tiba musim haji, dia mengatakan, ibu sudah saatnya kita haji insya Allah. Ibunya melindangkan air mata karena gembira segala macam. Apa yang terjadi? Wes karena tidak punya biaya untuk bayar transportasi, nggak punya unta, pada saat itu tidak ada pembayaran apa-apa, tidak ada duit. Maka dia jalan kaki dari Yaman menggendong ibunya. Jadi ternyata yang diketahui oleh orang dia gendong-gendong kambing itu, dia ingin latihan, dia kuat nggak gendong ibunya. Ya. Dan ternyata Allah SWT berkahi berhasil haji bersama ibunya. Lihat bagaimana mereka luar biasa berbaktinya. Allah mengatakan di ayat 24-nya, ya. Tadi 23 ayat 24-nya, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan teman-teman di sini luar biasanya. Allah mengatakan, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia tadi saya waqulhum qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhul, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya, ya, minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Biar kau dicaci maki, biar mereka berkata-kata yang tidak baik, tetap kau merendah. Allah mengatakan, ya, jangan ucapkan jangan bentak mereka, ucapkan kalimat-kalimat yang mulia, ya. Dan rendahkan dirimu pada keduanya dengan penuh kasih sayang. Artinya biar mereka menjengkelkan buat kamu, tetap kau kasih sayang. Sayangi mereka sebagai orang tuamu, bagi ibumu. Bentuk bakti kepada Allah. Tidak cukup sampai situ. Dan ucapkan kata Allah, doakan mereka. Wahai Robku, penciptaku, sayangilah keduanya. Sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Ini maknanya luar biasa, dalam sekali. Itu dalil yang pertama. Kita masuk dalil yang kedua. Di dalam surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15. Seingat saya Luqman ini surah nomor 34 ya. Mudah-mudahan tidak keliru, tapi yang jelas surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15. Bunyinya, saya mulai dari ayat 14-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Karena makin besar perutnya, dia makin lemah. Makin banyak cobaannya, gitu kan. Dia ke kamar mandi bawa bayi itu, dia tidur bawa bayi itu, segala macam. Ya. Kemana saja anaknya ikut, mesti dari bayi, dari perut. Dan menyapinya, mengurusnya, ya, membersihkan popoknya, segala macam kotorannya, serta menyusuinya dalam 2 tahun. Karena biasa kalau sudah 2 tahun, ya sudah mulai lebih besar. Umumnya sini menyusui maksudnya. Maka Allah mengatakan, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Terima kasih. Hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Jadi bentuk baktimu sama orang tua adalah bentuk kedekatan diri kepadaku. Seakan-akan Allah katakan begitu ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 15-nya. Surah Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilai, thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu mempersekutukan sesuatu dengan aku yang tidak ada pengetahuanmu tentang hal tersebut, ya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya.
Kau boleh bakti sama orang tuamu, redahkan dirimu, penuhi semua kebutuhannya, selama bukan mempersekutukan aku, bukan bermaksiat kepada Allah. Sudah kita jelaskan tadi di awal itu ya. Kalau mereka suruh maksiat jangan ikuti. Misalnya seorang akhwat pakai jilbab, lalu ibunya suruh buka, ini nggak boleh bakti sama ibunya di situ, di poin itu. Karena ini maksiat kepada Allah dan itu kewajiban. Lalu Allah mengatakan, jangan ikuti keduanya kalau mereka suruh sekutukan sesuatu dengan aku, dan tapi tetap ya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik, walaupun mereka musyrik, walaupun mereka kafir, tetap kau harus bakti sama kedua orang tuamu, selama bukan menyuruh kepada kemaksiatan. Dan gaulilah atau pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik, dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kata Allah, ya, kembalimu, maka aku kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan dalam surah Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Al-ayah artinya, dan kami wajibkan kepada manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Allah SWT berfirman, Al-Ahqaf 15-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشد وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat sebaik-baik atau berbuat baik kepada ibu, kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya pula dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Ya. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa. Si anak tadi, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmatmu atau nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh, yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi bagi teman-teman yang sudah sampai 40 tahun, apalagi orang tuanya masih hidup, anaknya juga ada, doa ini jangan pernah tinggalkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, mudahkan aku, pandu aku, tuntun aku agar aku bisa tahu bagaimana cara bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardan, aku supaya berbuat amal saleh yang kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki semua keturunanku. Inni tubtu ilaika, aku sudah bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang telah berserah diri. Di ayat 15-nya Allah mengatakan, kalau anda menjadi orang seperti ini, bakti sama orang tua, lalu di umur 40 tahun anda baca doa ini, ulaika alladhina taqabbala anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatin fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ayat 15 dan 16 surah Al-Ahqaf untuk bakti pada orang tua. Sementara lanjutannya ayat 17-nya ini tentang sebaliknya anak yang durhaka. Ya, ayat 17 sampai ayat 20. Masih Al-Ahqaf ya, masih surah yang sama tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lanjutannya.
Walladzi qala liwalidayhi uffin lakuma at'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillah wailaka amin inna wa'dallahi haqqun wa fayaqul inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, cis, ya, atau apalah, ya, apalah, kata yang kira-kira menyinggung gitu ya. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, bagi keduanya, kepada orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Maksudnya kalau orang tuanya ingatkan sholatna, ibadahna, dibantu orang tuanya. Lalu kedua orang tua itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng yang nyata. Jadi anak itu membantah maksudnya. Ayat 18-nya, ulaika alladziina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama-sama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya. Allah SWT ingatkan di situ. Kemudian teman-teman sekalian, itu tadi adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita akan masuk kepada hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah haramnya durhaka pada orang tua. Dimulai dengan hadis Nabi SAW, hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid 3 halaman 151-152. Imam Muslim nomor 87. Kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian induknya dosa-dosa besar? Thalathan, 3 kali Nabi ulangi. Maukah aku beritahukan kepada kalian induk dosa-dosa besar? Ini saking pentingnya ya, Nabi ingin perhatian para sahabat tertuju pada masalah ini. Maukah aku tunjukkan pada induk dosa-dosa besar? Maka kulna, bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Qala al-isyraku billah. Yang pertama menyekutukan Allah. Ya. Allah menciptakanmu lalu kau masih minta-minta pada pohon, pada batu, pada gelang, pada benda-benda mati. Ya. Wa uququl walidain. Lalu setelah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Kemudian beliau duduk, beliau tadinya bersender, ya. Kemudian beliau duduk tiba-tiba, faqal, lalu beliau mengingatkan selanjutnya, yang ketiga, ala wa qaulaz zur, dan ingatlah tentang perkataan dusta, wa syahadatiz zur, dan kesaksian dusta. Wa ma zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Beliau terus mengulangi sampai kami berharap beliau terdiam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang induk dosa besar, maksud dalamnya selain syirik kepada Allah, selain perkataan dusta dan kesaksian dusta, juga adalah durhaka pada orang tua. Juga dalam hadis lain, di dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Ahmad di jilid 6 halaman 441, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata 'aqun wala mudminu khamrin wala mukadzibu bil qadar. Tidak akan masuk surga anak yang durhaka, kemudian pecandu minuman keras, dan juga orang yang mendustakan takdir. Orang yang mendustakan takdir. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang lain, dan ini perlu kita renungi teman-teman. Kita harus khawatir, ya, terutama bagi anda yang masih durhaka pada orang tuanya, ya, tidak mau jawab teleponnya, tidak mau tanya kabarnya, tidak mau penuhi kebutuhannya. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa poin yang bisa masuk dalam durhaka pada orang tua insya Allah. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad di nomor 23. Kata Nabi SAW, ma min dzambin ajdaru an yu'jal, ya, atau an yu'ajjilallahu. Saya ulangi, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim. Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia, dan Allah juga akan mengazabnya di akhirat. Jadi dua-dua dapat, di dunia dapat, di akhirat juga dapat siksaan. Ya. Yang pertama adalah berbuat kezaliman.
tidak memberikan hak orang lain untuk mengambil hak orang lain. Dan yang kedua adalah memutus silaturahim. Dan puncaknya adalah memutus hubungan dengan orang tua. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim jilid 4 halaman 177, kata baginda Nabi SAW, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghi wal uquq. Dua perkara atau perbuatan dosa yang Allah percepat azabnya atau siksanya di dunia, yang berbuat zalim dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ini luar biasa ini, ya, peringatan-peringatannya. Selanjutnya juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat Hakim, Al-Baihaqi, Ahmad juga meriwayat hadis ini. Kata begini Nabi SAW, thalathatun la yadkhuluna jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Ya, ada 3 golongan, 3 orang yang tidak akan masuk surga. Allah juga tidak mau lihat dia pada hari kiamat. Allah tidak akan bantu kalau dia punya dosa banyak, tidak dimaafkan. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, al-mar'atul mutarajjilatul mutasyabbiha birrijal, mutasyabbih birrijal. Ya, perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ini yang kedua. Jadi dia sengaja, apalagi sampai pada tingkat mengoperasi kelaminnya dan segala macam ya. Dan yang kedua ada youth, yaitu kepala rumah tangga atau suami yang membiarkan adanya perbuatan keji di rumahnya. Ya. Sementara teman-teman sekalian, orang tua Anda adalah sebab diterimanya doa atau doa mereka mustajab. Selalulah sebelum beraktivitas, sebelum mulai bisnis, sebelum apapun, telepon mereka, minta keridoannya, minta doakan. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adab Mufrad dan juga Abu Daud juga Tirmidzi meriwayatkan ini, thalathu da'awatin mustajabat, 3 doa pasti diterima. Ya. La syakka fihin, tidak ada keraguan dalam penerimaannya. Da'watul walid ala waladi. Yang pertama, doa orang tua untuk anaknya. Ini mustajab. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang musafir. Yang ketiga, da'watul madlum. Dan doa orang yang terzalimi. Ya, di sini ada doa kepada kedua orang tua. Ada banyak tentunya orang-orang kenapa durhaka sama orang tua, karena mereka bodoh, mereka tidak faham, ya. Atau mungkin memang lingkungannya yang rusak. Nah, orang tuanya tidak peduli mengajarkan kepada mereka harus bakti sama orang tua dari cara duduk, cara ngomong, ya, tidak diajari, dicuekin saja, dibiarkan selalu besar dengan pembantu anak-anak itu, sehingga ini terdidiklah ya seperti akhlaknya pembantu itu yang buruk misalnya. Ya, makanya sebagai ibu-ibu ini, terutama bagi ibu, untuk ibu-ibu ya, Anda sebagai ibu harusnya hati-hati. Harus Anda punya andil dalam pendidikan anak. Bukan hanya diberikan kepada mbaknya saja, pada pembantunya saja, pada baby sisternya saja. Ini sebenarnya tidak boleh. Harusnya ya, dia punya andil sebagai orang tua di sini. Atau mungkin juga penyebabnya adalah bapak dan ibu itu durhaka sebelumnya sama orang tuanya juga. Saya punya seorang teman dari Syria pernah berkata, dia cerita, ya, dia bilang, kebetulan sahabat saya, dia bilang di kampus kami lagi bicara tentang durhaka sama orang tua, dia mengatakan, pernah ada di kampung kami, ada satu orang, kaya dia Allah cuma karuniai dia satu orang anak, laki-laki. Dan dia sayang sekali sama anaknya, karena cuma satu anak saja. Apa saja anaknya minta dipenuhi. Sampai anaknya membesar sudah bujang gitu. Pernah satu kali lewat di pasar, di depan orang-orang semua, orang kenal dia. Rupanya anaknya minta satu, ayah tolong belikan saya ini. Ayahnya bilang, ayah belum bawa uang nak. Anaknya marah. Orang semua kaget itu. Begitu sayangnya dia sama anaknya, ternyata anaknya sampai begitu sama dia. Lalu kemudian dia mengatakan, nak, ayah pulang ke rumah ambil uang lalu ayah berikan. Tidak mau. Langsung dia tonjok ayahnya. Jatuh di pasar itu. Apa yang terjadi? Hampir satu pasar kata teman saya ini. Mau ngeroyokin anaknya tadi itu. Ayah masih mengatakan, jangan keroyokin anak saya. Sampai mereka bilang, ini anakmu durhaka. Bagaimana bisa anak tonjok ayahnya nggak masuk akal. Digebukin sampai jatuh. Dia mengatakan, subhanallah, ini kata-katanya apa? Ini kisah teman saya dan ini kisah nyata. Dia nukil langsung. Sepertinya dia hadir pada saat itu. Di kejadian itu. Maka dia mengatakan, ayah mengatakan, saya tiba-tiba teringat. Dulu waktu saya masih seumur dia, pernah saya lewat di pasar ini, saya lakukan permintaan yang sama pada ayah saya dan saya pun memukul ayah saya pada saat itu. Allah balas kejadian yang sama. Hati-hati. Juga jeleknya akhlak pasangan. Jeleknya akhlak istri. Ya, istri yang naudzubillah asal nikah saya sama sembarangan perempuan yang tidak tahu agama. Sehingga merasa mertuanya musuhnya.
Bagaimana caranya Anda mau menghapus status ibunya suami Anda? Bagaimana? Bagaimana caranya? Dia tetap lahir dari rahimnya perempuan itu. Mau baik atau mau jelek tetap aja sama. Tapi kan cerewet itu saja. Itu resiko nikah sama anaknya. Dan itu cobaan Anda. Harus Anda sabar. Harus Anda justru penyebab suami bakti sama ibunya. Sama ayahnya. Begitu juga sebagai laki-laki. Jangan mentang-mentang kita sebagai suami. Kemudian kita punya hak untuk dilayani dan didahulukan dari orang tua istri. Lalu kita sama sekali tidak bolehkan dia ketemu sama orang tuanya. Tidak boleh pokoknya. Ya. Pilih orang tua untuk pilih saya. Bagaimana caranya? Gak mungkin ini. Ini haram dalam Islam. Harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan ini. Contoh durhaka-durhaka pada orang tua adalah misalnya suka mengucapkan kalimat tadi. Suka membentak. Suka melotot. Suka membantah. Ya. Padahal keberkahan dipatuh pada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menimbulkan segala jenis gangguan yang bisa mengganggu orang tuanya, apapun sifatnya. Mengganggunya kalau lagi tidur misalnya dibangunkan. Ya. Anda tentu tidak asing dengan kisah 3 orang yang terkurung dalam gua ya. Mereka lagi masuk ke dalam gua, turun hujan deras, ada batu jatuh menutupi gua. Mereka tidak bisa keluar. Maka 3 orang ini sama-sama cerita satu sama yang lain. Kayaknya kita nggak bisa keluar nih, kecuali Allah keluarkan kita. Maka ayo kita bertawassul dengan amal soleh kita. Ayo kita berbuat, ayo kita melapor kepada Allah tentang amal soleh yang pernah kita kerjakan. Yang kita harapkan paling diterima sama Allah. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari gua ini. Maka mulailah. Yang pertama menceritakan tentang keadaannya gitu kan. Yaitu dia punya 2 orang tua. Dimana ya Allah engkau tahu aku punya kedua orang tua, aku selalu bakti sama dia. Dia kebetulan mengembala domba. Setiap hari kalau saya pulang saya selalu membawakan susu. Lalu saya dinginkan yang saya peras sendiri. Lalu saya minumkan ke mulut mereka sampai sudah mereka tidur baru saya pulang ke rumah saya. Satu malam saya pulang mereka sudah tertidur karena saya telat. Maka saya memegang susu itu dari malam sampai pagi. Walaupun anak saya menangis di kaki saya meminta agar diberikan minuman gitu kan. Maka saya tidak membangunkan kedua orang tua saya sampai mereka bangun pagi lalu saya minumkan dan mereka tidak tahu kalau saya semalam suntuk berdiri menunggu agar mereka bangun dan saya berikan. Kalau ini perbuatan baik ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka pecah batu tersebut. Walaupun mereka belum bisa keluar karena harus dikuatkan dengan 2 orang lagi. Yang satu mengatakan saya suka seorang wanita yang saya sangat tergila-gila sama dia dan selalu saya ajak berzina tapi dia menolak. Satu waktu dia punya masalah, ibunya sakit lalu dia butuh bantuan uang, maka saya kasih syarat kalau saya akan bantu uang kalau dia bersedia untuk menyerahkan kesuciannya. Makanya dia terpaksa dia menyerahkan diri pada saya sudah berada di antara 2 pahanya. Artinya saya tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Dia mengatakan, hai fulan bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Saya kalau kau nikahi saya baru kau bisa gauli. Maka saya pun meninggalkan wanita tersebut padahal sangat saya cintai dan tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah keluarkan kami dari gua ini. Maka pecah lagi batunya tapi belum bisa keluar. Yang ketiga mengatakan saya punya seorang pegawai yang pernah bekerja dengan saya kemudian dia pergi tiba-tiba tanpa mengambil gajinya. Lalu saya mengambil inisiatif gajinya itu saya berikan beberapa hewan ternak lalu berkembang biak sampai hewan ternaknya penuh memenuhi sebuah lembah. Beberapa tahun setelah itu dia datang lalu dia mengatakan hai Tuan bertakwa kepada Allah, bayarkan kepada saya gaji saya berapa tahun yang lalu yang belum saya ambil. Terus saya mengatakan, apa kau lihat lembah itu? Dia bilang, iya. Semua itu hewan adalah punyamu. Karena uangmu dulu saya investasikan ternyata jadi sebanyak ini. Maka ambillah. Maka orang itu pun, mantan pegawai saya itu pergi mengambil semua. Tidak tinggalkan 1 ekor pun pada saya ya Allah. Kalau itu ikhlas karenamu, keluarkan kami. Maka pecah batu tersebut dan mereka bisa keluar akhirnya. Seperti itulah. Ya. Masuk dalam masalah durhaka ini adalah bakhil, pelit, perhitungan dengan orang tua. Padahal sebenarnya ya uang kita adalah uang mereka. Makanya pernah ada sahabat yang marah kepada ayahnya gara-gara apa? Gara-gara dia mengambil ayahnya yang datang ke rumahnya, kemudian anaknya lagi tidak ada anak, kemudian laki-laki. Lalu ketemu sama istrinya anaknya atau anak mantu si ayah ini, lalu menyampaikan kalau dia punya hajat, diberikanlah uang oleh anak mantunya. Begitu si suami ini atau si anak ini pulang dari pekerjaan lalu tanya istrinya siapa yang datang, dikatakan ayahmu, lalu diceritakan kalau ayahmu ambil uang, minta uang, maka dia marah. Lalu dia langsung datang kepada Nabi SAW, saya mengatakan ya Rasul, sambil mengatakan ya Rasulullah, ayah saya datang tanpa izin tiba-tiba langsung minta uang, lalu mau pergi gitu. Mau pergi.
Lalu kata Nabi SAW, anta wa malika li abik. Kau sendiri, dirimu ini semua, dan seluruh hartamu punya ayahmu. Artinya dia punya hak untuk melakukan itu. Jadi jangan sampai kita merasa perhitungan dengan orang tua. Juga termasuk adalah menganggap remeh orang tua. Karena jenjang pendidikan, ya. Mentang-mentang orang tuanya cuma SD, dia sudah S2, S3, lalu dianggap orang tuanya bodoh. Nggak bisa. Saya ingat dulu ada 2 orang dokter di Madinah, ya. Beliau S3 waktu kami masih pertama masuk di Madinah. Subhanallah, Dr. Naif Al-Amri sama adiknya, saya lupa nama adiknya. Beliau ini dua-dua dokter, ya. Satu dokter di bidang syariah, yang satu dokter di bidang sastra Arab. Itu kami biasa kalau hari Kamis diajak ke rumahnya, kadang-kadang disuruh nginap, dinasihatin, diajak makan sama-sama. Masya Allah, mereka berdua ini sangat suka sekali dengan mahasiswa Indonesia pada saat itu. Karena memang mereka ditugaskan berapa kali datang untuk menerima mahasiswa di Indonesia. Jazakumullah khairan. Yang jelas, saya lihat sendiri ada ayahnya sudah sangat tua. Subhanallah, ayahnya itu tidak berpendidikan. Mereka berdua S3. Itu kalau ayahnya lagi keluar, mau duduk bersama kami dan sambil menasehatin biasanya. Itu nggak pernah mereka potong perkataan orang tuanya. Padahal mereka dokter. Orang tuanya cerita, ayahnya tidak cerita masalah agama. Dan pada saat datang mereka berlumba-lumba untuk meletakkan terpal atau kulit kayak permadani tapi dari kulit kambing yang bagus untuk ayahnya. Mereka berlumba-lumba untuk siapa yang dahulu menyiapkan minumnya, makannya dan segala macam. Begitu luar biasa. Jadi jangan sampai teman-teman, ya, kita salah dalam masalah ini. Kemudian tidak mengurus kebutuhannya. Ini juga masuk dalam durhaka pada orang tua, ya. Jadi tidak berpikir masalah samponya, sabunnya, apalah, ya, segala macam hal kebutuhannya. Padahal termasuk waktu sama orang tua adalah menyisir rambutnya, mengurusnya, merawatnya dan segala macam hal yang bisa berhubungan dengan masalah itu. Dan yang tidak kalah penting adalah mempermalukan, apalagi sampai mengusir, ya, orang tua. Ini naudzubillah adalah perbuatan durhaka yang sangat besar. Allahu a'lam. Sedikit agak panjang materi kita hari ini, tapi saya berharap teman-teman harus hati-hati dalam masalah ini. Tetap, ya, mengejar surga dengan bakti kepada orang tua.